Selamat siang semuanya, selamat bergabung dalam kuliah Aljabar Geometri IF 2123. Topik kuliah untuk kali ini adalah perkalian geometri. Mari kita lihat slide berikut. Referensi yang digunakan masih sama, yaitu Geometric Algebra for Computer Graphics, karangan John Vince, penerbitnya Springer 2007. Perkalian vektor. Kita telah mempelajari beberapa perkalian vektor, yaitu pertama tentang perkalian titik atau kita sebut juga dengan dot product atau inner product ya. Nah, dituliskan A dot B. Kemudian yang kedua adalah perkalian silang atau cross product, dituliskan A kali B ya. Nah, A cross B ini hasilnya adalah vektor. Kemudian yang ketiga ini adalah perkalian luar atau outer product, kita tuliskan A wedge B. A wedge B hasilnya adalah B vektor. Nah, pada kuliah kali ini kita akan mempelajari perkalian geometri yang kita tuliskan dengan AP. AP nanti akan didefinisikan secara khusus. Perkalian geometri. Perkalian geometri dioperasikan pada multivektor ya. Jadi multivektor ini terdiri dari berbagai macam objek, mulai dari skalar, vektor, kemudian bivektor, trivektor, dan seterusnya sampai order yang lebih tinggi. Nah, masing-masing objek ini merepresentasikan misalkan skalar, kemudian bivektor merepresentasikan luas atau area, kemudian yang trivektor merepresentasikan volume ya. Nah, perkalian geometri ini ditemukan oleh William Kingdon Clifford yang hidup pada 1945 sampai 1879. Perkalian geometri dua buah vektor A dan B didefinisikan sebagai berikut. AB atau A kali B secara geometri ini adalah A dot B ditambah A wedge B ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini A dot B adalah skalar, kemudian A wedge B adalah bivektor. Jadi AB perkalian geometri ini hasilnya adalah skalar ditambah bivektor. Sifat-sifat perkalian geometri. Pertama adalah asosiatif. Perkalian geometri berlaku sifat asosiatif baik dari belakang ataupun dari depan ya. Jadi kalau kita kalikan dari belakang dulu, ini sama saja kalau kita mengalihkan dari depan dulu. Nah, kemudian yang 1, 2 ini adalah kita tambah atau kita kalikan dengan skalar ya. Skalar kali vektor. Ini dalam hal ini perkalian geometri. Ini juga berlaku asosiatif. Yang belakang kita kalikan dulu atau mungkin yang depan kita kalikan dulu ya. Kemudian yang kedua adalah distributif. 21 distributif terhadap penjumlahan baik dari depan ataupun dari belakang ya. Seperti yang 22 itu adalah distributif dari belakang. Kemudian yang ketiga adalah modulus A kuadrat, ini sama dengan A kali A sama dengan besarnya A kita kuadratkan. Oke, bukti untuk yang ketiga. Kita misalkan A sama dengan A1 E1 plus A2 E2 ya. Maka A kuadrat ini sama dengan A kali A. Kemudian kita terapkan perkalian geometri untuk A kali A ya. Untuk A kali A ini menurut definisi adalah A dot A kemudian ditambah dengan A wedge A ya. Kemudian kita hitung satu persatu ya. A dot A itu adalah, ini kan perkalian titik ya. Jadi komponen pertama kali komponen pertama ditambah dengan komponen kedua kali komponen kedua. Kemudian ini yang perkalian wedge, kita kalikan seperti yang telah kita pelajari. Nah, kemudian ini yang dot ini hasilnya adalah ini. Kemudian yang wedge ini yang E1 wedge E1 ini adalah 0 ya. Kemudian yang indeksnya sama adalah 0, ini juga 0. Kemudian hanya bersisa ini ya. Bersisa ini. Nah, kemudian
wedge ini kan bersifat antikomutatif, jadi kalau ini kita balik menjadi E1 wedge E2, ini tandanya ada di minus ya. Jadi minus, kemudian ini saling meniadakan ya, hasilnya adalah 0. Kemudian yang tersisa hanya A1 kuadrat ditambah dengan A2 kuadrat ya, atau ini sama dengan magnitud dari A kita kuadratkan ya. Jadi terbukti bahwa A kuadrat sama dengan magnitud dari A dikuadratkan. Nah, contoh ya. Contoh 1, misalkan A sama dengan 3E1 ditambah 4E2. Kemudian B sama dengan 2E1 ditambah 5E2. Hitunglah AB dan A kuadrat ya. Dari rumus tadi yang sudah kita pelajari tadi, AB itu sama dengan A dot B ditambah A wedge B ya. Jadi tinggal kita memasukkan angka-angkanya saja ya. Ini kemudian ini kita kalikan, ini adalah perkalian wedge ya. Seperti yang sudah kita pelajari, kita tinggal masukkan saja. Kemudian yang pertama ini adalah skalar ya, kemudian yang kedua yang ini adalah bivektor ya, bivektor. Nah, kemudian angka-angkanya kita masukkan, kemudian bivektor yang merupakan hasil dari perkalian wedge tadi adalah ini dan ini ya. Nah, jadi hasilnya adalah ternyata kombinasi dari skalar dan bivektor ya. Nah, ini bivektor kebetulan sama E1 wedge E2, kemudian yang kedua juga E1 wedge E2, ini bisa kita jumlahkan, yaitu 15 dikurangi 8, ini adalah 7 ya. Nah, kemudian yang kedua adalah A kuadrat. A kuadrat bisa kita hitung langsung, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya ya. Nah, yang ini 0 ya, ini sama dengan 0 kan, karena berimpit ya, jadi sinusnya adalah 0, jadi tinggal ini saja yang tidak 0. Dan ini adalah hasilnya adalah ini ya. Oke, jadi A kuadrat sama dengan 25. Vektor-vektor yang ortogonal. P ini adalah tegak lurus dengan A ya, kalau kita perhatikan gambar segitiga ini. Kemudian menurut dalil Pythagoras, sisi miring sama dengan sisi yang saling tegak lurus, kita kuadratkan, kita jumlahkan ya. Nah, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C ini adalah A ditambah B ya. Kalau kita lihat di sini, vektor C ini adalah A ditambah B. Jadi A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Kemudian yang kiri kita uraikan ya. Jadi yang kiri ini kita buka kurungnya, kita peroleh ini. Kemudian yang ini kita coret ya. Nah, sehingga kita peroleh AB plus BA sama dengan 0 ya, atau AB sama dengan min BA, atau yang kita sebut dengan antikomutatif ya. Ini adalah sifat antikomutatif dari perkalian geometri. Berikutnya kita lihat vektor-vektor yang tidak bebas linier ya, artinya bergantung linier ya. Jadi kalau dua vektor ini tidak bebas linier, berarti salah satu bisa dinyatakan sebagai kelipatan dari vektor yang lain atau sebaliknya. Nah, di sini P dan A adalah vektor yang sejajar, atau mungkin kalau kita lihat di sini gambarnya adalah berimpit ya. Jadi P ini bisa kita nyatakan sebagai kelipatan dari vektor A ya. Jadi ini P ini bisa kita tuliskan sebagai alfa kali lambda kali A ya, di mana lambda adalah suatu bilangan real, A
perkalian geometri AB, ini bisa kita tuliskan A lambda A ya. Kemudian ini skalar, kita pindah ke depan ya. Jadi lambda kali A kuadrat atau lambda kali modulus dari A kuadrat ya. Yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi ya. Kemudian PA ya, ini sama dengan P kita ganti juga lambda kali A, jadi kita peroleh ini lambda kali A atau lambda kali A kuadrat atau lambda kali besarnya vektor A kita kuadratkan, sehingga kita peroleh ini ya, AB ternyata sama dengan BA ya. Jadi ini adalah komutatif ya. Nah, ternyata kalau vektor-vektornya itu tidak bebas linear, maka A kali B sama dengan B kali A ya. Vektor-vektor yang bebas linear. Nah, kalau kita perhatikan gambar di sebelah kanan ini ya, P ini bisa kita tuliskan atau kita uraikan menjadi dua vektor yang saling tegak lurus, yaitu P sejajar dan P tegak lurus ya. Jadi ini yang sejajar, kemudian ini adalah yang tegak lurus. Nah, AB ini sama dengan A dalam kurung ya, B-nya kita ganti B sejajar ditambah B yang tegak lurus. Nah, kemudian kita terapkan yang sifat distributif tadi, kita peroleh AB sejajar ditambah dengan AB tegak lurus. Nah, AB sejajar itu adalah bergantung linear dengan A, atau kita tuliskan B sejajar sama dengan lambda kali A ya. Jadi tadi sudah kita hitung sebelumnya tadi ya. Jadi AB sejajar sama dengan A lambda A ya. B-nya kita ganti, B sejajar kita ganti. Ini sama dengan ini ya. Kemudian sama dengan lambda kali besarnya A kita kuadratkan. Dan ini adalah skalar ya. Nah, AB sejajar sama dengan AB cos theta ya, karena skalar ini sama dengan perkalian titik ya. Jadi yang A B sejajar ini hasilnya adalah A dot B ya. Nah, kemudian yang A B yang tegak lurus ini adalah yang A B sin theta, atau ini adalah definisi dari A wedge B ya. Nah, jadi sekarang kita simpulkan bahwa AB ini adalah AB sejajar ditambah AB tegak lurus. Nah, yang sejajar itu adalah A dot B, kemudian yang tegak lurus adalah A wedge B ya. Jadi kita simpulkan bahwa AB sama dengan A dot B ditambah A wedge B ya. Jadi bisa kita turunkan dengan cara menguraikan vektor P menjadi komponen yang saling tegak lurus. Jadi ini konsisten dengan definisi tadi ya. Jadi AB sama dengan A dot B ditambah A wedge B. Modulus AB dihitung dengan dalil Pythagoras sebagai berikut, yaitu magnitud dari AB kuadrat sama dengan magnitud dari A dot B kuadrat ditambah magnitud dari A wedge B kuadrat ya. Kemudian kita ubah menjadi bentuk cosinus dan sinus. A dot B itu adalah AB cos theta, kemudian yang A wedge B adalah AB sin theta ya. Nah, kemudian kita keluarkan yang magnitud A kuadrat kali magnitud B kuadrat, kemudian dikalikan dengan cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta ya. Cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta ini 1, sehingga kita peroleh magnitud dari A kuadrat kalikan magnitud dari B kuadrat ya. Jadi magnitud dari AB sama dengan magnitud dari A kalikan magnitud dari B. Oke, berikutnya kita mau menyatakan A wedge B dan A dot B dalam bentuk perkalian geometri ya. Jadi kita mau menurunkan bahwa A wedge B itu sama dengan setengah kali AB min BA.
Kemudian A dot B sama dengan setengah kali AB plus BA ya. Pertama kita hitung AB ya. AB itu menurut definisinya ya, definisi dari perkalian geometri yang ini ya, itu adalah A dot B ditambah A with B ya. Nah, kemudian kita hitung juga BA atau B kali A itu adalah B dot A ini perkalian dot bersifat komutatif. Tapi kalau yang wedge adalah anti komutatif ya. Nah, B kali A ini bisa kita tuliskan dalam bentuk A dot B minus A wedge B ya. Nah, sehingga A B dikurangi B A ini kita peroleh 2 kali A wedge B ya. Jadi A wedge B ini sama dengan setengah kali AB min BA. Nah, berikutnya adalah kita mau menyatakan A dot B dalam bentuk perkalian geometri AB ya, atau BA, AB dan BA. Nah, dengan cara yang sama sekarang kita jumlahkan AB dan BA ya. Kita jumlahkan, ternyata yang wedge-nya saling meniadakan ya, ini saling hilang, sehingga kita peroleh 2 kali A dot B ya. Jadi A dot B ini sama dengan setengah kali AB ditambah BA. Oke, berikutnya adalah perkalian geometri dari vektor-vektor basis. Oke, jadi vektor basis standar itu adalah E1, E2, E3 dan seterusnya ya. Nah, kalau dua vektor basis dengan indeks yang sama, kita kalikan secara geometri atau geometri produk E1 kali E1 ya, E1 kali E1. Kemudian kita masukkan rumusnya, itu adalah E1 dot E1 plus E1 wedge E1 ya. Nah, ini yang dotnya adalah 1 karena cosinus 0 adalah 1, kemudian yang wedge-nya bernilai 0 ya. Jadi kalau E1 kita kalikan dengan E1 dengan perkalian geometri, maka hasilnya adalah 1. Demikian juga yang E2 kali E2, E3 kali E3, atau secara umum adalah EI kali EI ya, itu bernilai 1. Kemudian perkalian geometri untuk yang berbeda ya. Jadi EI kali EJ, di mana E tidak sama dengan J. Nah, ini kita lihat, ini yang 0 adalah yang E1 dot E2 ya, karena sudutnya 90 cos 90 0 ya. Jadi yang sisa adalah E1 wedge E2 ya. Nah, jadi E1 kalikan E2 sama dengan E1 wedge E2 ya. Jadi kita mendapatkan rumus ini ya. Jadi kalau vektor basis itu kan saling ortogonal. Jadi EI kali EJ untuk E tidak sama dengan J itu sama dengan kita wedge-kan ya. Nah, jadi E1 kali E2 sama dengan E1 wedge E2 ya. Atau secara umum EI kali EJ sama dengan EI wedge EJ untuk I tidak sama dengan J. Nah, kemudian tadi sudah kita jelaskan bahwa perkalian wedge itu anti komutatif, jadi demikian juga yang perkalian geometri juga anti komutatif ya. Jadi E1 kali E2 bisa kita balik, tapi kita berikan tanda minus ya. Nah, untuk selanjutnya E1, E2 ini bisa kita tuliskan juga secara singkat E12 ya. Jadi E12 itu artinya E1 kali E2. Nah, jadi ini sifat antikomutatifnya E12 sama dengan min E21 ya. Demikian juga yang vektor-vektor basis yang lain untuk IJ sembarang ya. Misalkan I tidak sama dengan J.
Oke, berikut adalah soal latihan dan ada jawabannya juga, yaitu soal dari UAS tahun yang lalu. Diketahui 3 buah vektor A, B, dan C yang dinyatakan sebagai kombinasi dari vektor-vektor basis. Kemudian ditanyakan 1 A plus B dikalikan C ya. Kemudian yang kedua A plus B dikalikan C. Kemudian yang ketiga adalah A plus B didotkan dengan C ya. Oke, kita lihat jawabannya sebagai berikut. Kita mulai dari yang pertama. Kita jumlahkan dulu A plus B. A plus B ya kita jumlahkan biasa saja ya. Jadi E1 kita jumlahkan E1, E2 dengan E2, kemudian E3 dengan E3 ya. Jadi A plus B kita peroleh 5E1 plus 4E2 ya. Kemudian kita kalikan dengan C. Nah, dikalikan dengan C ini betul-betul seperti operasi perkalian ya. Jadi 5E1 kita kalikan dengan E1, kemudian 4E2 kita kalikan dengan E2 ya. Jadi ini betul-betul seperti kita mengalihkan dua variabel. Nah, kita tuliskan nanti dalam bentuk ini ya. E12, E21, kemudian E23, E31 dan seterusnya E32 ya. Nah, kemudian yang indeksnya sama kita kelompokkan. E12 ini kan sama dengan min E21 ya. Kalau kita punya E21 ini bisa kita ubah menjadi min E12 ya. Jadi kita balik tetapi kita minuskan. Sehingga E12, E21 menjadi 1, E23, E32 menjadi 1 dan seterusnya ya. Nah, ini ada bagian skala, ada yang bivektor ya. Yang ini bivektor, kemudian yang depan ini skalar ya. Skalar ini berasal dari untuk indeks yang sama ya. Jadi E1 dengan E1 tadi kan sudah kita hitung, ini adalah 1 ya. Nah, jadi ini tentunya memang ada skalarnya ya. Yaitu E1 E1, kemudian E2 E2, kemudian E3 E3. Nah, ini semua 1 kan ya. Kemudian kita kalikan dengan koefisiennya. Oke, jadi yang pertama jawabannya adalah ini ya. Nah, kemudian yang kedua A wedge B kemudian dikalikan dengan C. Nah, ini kita hitung dulu A wedge B ya. A wedge B kan sudah tahu caranya ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita wedgekan dan ini tetap tandanya wedge. Nah, kemudian yang EI wedge EJ ini sama dengan EIJ untuk I tidak sama dengan J ya. Begini kan. Oke, sehingga kita peroleh ini ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan C dari belakang ya. Kita kalikan C dari belakang seperti yang nomor 1 kita kalikan biasa ya. Jadi ini betul-betul kalau perkalian geometri ini kalau kita kalikan seperti kita mengalihkan variabel saja ya. Jadi kita konkat langsung. Oke, di sini ada bivektor dikalikan vektor ya. Jadi E12 nanti kalau kita kalikan dengan E3 nanti ada trivektor ya, E1, 2, 3. Nah, kemudian yang lain mungkin E23 mungkin kita kalikan dengan E2 ya. E2, E3, E2. Nah, ini bisa kita sederhanakan E2 minus ya, minus
Kita hapus dulu. Ini sama dengan minus E2, jadi kita tukar ya, ini kita tukar, ini E3 ya. Nah, E1, E2 kali E2 ini adalah 1 ya, jadi ini min E3 ya. Jadi yang dua indeks yang sama, kemudian satu indeks berbeda, ini yang sama kita sederhanakan menjadi 1 ya, sehingga hasilnya adalah A wedge B dikalikan C adalah vektor ya, ini adalah vektor, kemudian ini adalah trivektor ya. Nah, jadi kalau bivektor kita kalikan dengan vektor secara geometri, hasilnya adalah vektor ditambah dengan trivektor. Oke, yang ketiga adalah A plus B dot C. Kita jumlahkan dulu A plus B ya. Hasilnya adalah 5E1 plus 4E2 min E3. Sudah kita lakukan pada nomor 1. Kemudian kita dotkan dengan C, yaitu ini ya, ini adalah C. Nah, ini perkalian titik atau dot product. Ini kalau vektornya dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis atau penyusunnya, maka untuk melakukan dot cukup kita lakukan perkalian dari elemen-elemen dari vektor tersebut ya, dengan indeks yang sama. Jadi E1 dot E1, kemudian E2 dot E2 dan E3 dot E3 ya. Dan hasilnya adalah skalar ya. Hasilnya dalam hal ini 14. Sifat-sifat imajiner outer product ya. Bivektor ya. Misalkan di R2 bivektornya adalah E1 wedge E2 ya. Nah, ini kalau kita kuadratkan seperti ini ya, kita kuadratkan, kemudian kita tuliskan dalam bentuk ini perkalian geometri. Jadi E1 E2 E1 E2 ya. Kemudian ini kita pertukarkan supaya menjadi E1 E1 E2 E2 ya. Nah, ini tadi kita pertukarkan jadi tandanya jadi minus ya. Ini sendiri adalah 1, kemudian ini adalah 1 ya. Jadi nilainya ini adalah minus 1. Nah, kita ingat bilangan imajiner kalau kita kuadratkan adalah minus 1 ya. Jadi bivektor ini sebenarnya mempunyai sifat seperti bilangan imajiner. Kalau kita kuadratkan hasilnya adalah minus 1. Pseudo-skalar. Elemen-elemen aljabar di dalam aljabar geometri ini dibedakan ya, diberikan nama secara bertingkat-tingkat begitu. Jadi mulai dari skalar itu diberikan nama grid 0, kemudian vektor adalah grid 1, bivektor adalah grid 2, trivektor grid 3 dan seterusnya ya. Jadi mungkin seperti polinom gitu ya. Jadi ada skalar, ada derajat 1, derajat 2, derajat 3 dan seterusnya. Di dalam setiap aljabar skalar, aljabar vektor, aljabar bivektor dan seterusnya, elemen paling tinggi dinamakan pseudo-skalar ya. Jadi grid yang paling tinggi di ruangnya ini disebut dengan pseudo-skalar. Jadi misalkan di R2 elemen pseudo-skalarnya adalah berupa bivektor. Kemudian di R3 elemen pseudo-skalarnya adalah trivektor. Jadi grid yang tertinggi ini disebut dengan pseudo-skalar. Rotasi dan pseudo-skalar. Pseudo-skalar dapat digunakan sebagai rotor atau penggerak rotasi atau pemutar ya. Misalkan pseudo-skalar di R2 dilambangkan dengan I besar ya. Jadi pseudo-skalar ini kita gunakan notasi I ya.
Jadi sifatnya tadi kan seperti bilangan kompleks, kalau kita kuadratkan minus 1. Sudut skalar di E2 adalah E1 batch E2, atau dituliskan E12. Nah, sekarang suatu vektor, ini kalau kita kalikan dengan sudut skalar atau I dari belakang, ini seperti kita memutar, ya, seperti kita memutar E1 ini berlawanan jarum jam, ya. Jadi E1 kali I hasilnya adalah E2, ya. Nah, kalau kita telusuri E1 kali I itu adalah E12, ya. Ini E12, ya. Jadi ini kita uraikan, ini adalah 1, kemudian E2. Nah, 1 kali E2 adalah E2. Nah, kemudian kita kalikan lagi E2 dengan I dari belakang, hasilnya minus E1, ya. Nah, ini kalau kita gambarkan, kalau ini adalah E1, nah, kemudian kita kalikan, ini adalah E1 kali I, ya, ke sini, ya, atau sama dengan E2, ya. Ini kan sama dengan kita memutar 90 derajat berlawanan jarum jam, ya. Kemudian kita putar lagi atau kita kalikan dengan I, E2 kalikan I dari belakang, ini hasilnya adalah min I1, ya, dan seterusnya. Jadi suatu vektor kita kalikan dengan I dari belakang, itu seperti kita memutar vektor tersebut berlawanan dengan jarum jam. Nah, sekarang kalau kita mempunyai vektor sembarang, katakan A, ya. A itu adalah A1 E1 ditambah A2 E2, ya. Kalau kita gambarkan adalah vektor A itu adalah ini. Ini vektor A. Nah, ini kita kalikan I dari belakang, ya. Berarti seperti kita memutar vektor A berlawanan dengan jarum jam. I atau sudut skalar di E2 adalah E1 E2. Kemudian yang ini adalah vektor A, kita kalikan dengan I, ya. Nah, ini mudah, kita tinggal mengalihkan seperti kita mengalihkan biasa, ya. Kemudian kita kelompokkan E1 E2 sehingga bisa kita sederhanakan, ya. Ini mungkin E2 dengan E2 bisa kita kelompokkan, kita putar, ya, kita swap, ya. Tapi ingat tandanya menjadi minus, ya. Dan hasilnya adalah ini, ya. Dan ini sendiri itu ternyata adalah vektor A yang diputar 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Jadi ke sana, ya. Nah, ini kalau kita kalikan lagi dengan I dari belakang, akan diputar lagi ke sana, ya. Barangkali begitu. Dan seterusnya, ya. Jadi vektor apapun, nah, kita kalikan dengan I dari belakang, untuk kita putar sejauh 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Nah, sekarang kalau kita kalikan I dari depan, ya. I dari depan, ya, ini biasanya kalau dari belakang adalah arahnya berlawanan dengan jarum jam. Ini secara logika kalau kita kalikan dari depan, itu juga mungkin putarannya berbalik, ya. Nah, kalau kita kalikan I dari depan, itu sama dengan kita memutar vektor A searah dengan jarum jam, ya. Jadi kalau A adalah ini, kita putar searah jarum jam sebesar 90 derajat, berarti menjadi ini, ya, menjadi apa ini, ke sana, ya, dan seterusnya. Jadi A kali I sama dengan min I kali A, atau kita sebut dengan antikomutatif. Nah, ringkasan dari perkalian vektor-vektor tadi, ya. Jadi yang pertama ini adalah vektor basis yang bergantung, saling bergantung atau sama, ya, atau sejajar. Kemudian yang kedua ini adalah vektor basis yang saling ortogonal, yaitu E1 dan E2. Kalau yang pertama tadi misalkan E1 E1, ya. Nah, kemudian nilainya ini langsung bisa kita hitung, ya.
absolute value-nya, nilainya, kalau misalkan E1.E1 adalah 1, E1 batch E1 0, kemudian E1 kuadrat adalah 1 ya. Nah, ini nilai-nilai ini bisa kita hitung dari definisinya ya. Kemudian yang vektor basis yang saling ortogonal yaitu E1 dan E2. E1 dan E2 0 karena saling tegak lurus. Kemudian kita wedgekan 1, kita kalikan geometri 1 ya. Nah, kemudian yang di kolom terakhir ini adalah catatan-catatan tambahan yang berlaku pada vektor-vektor yang disebutkan tadi ya. Jadi misalkan E2.E2 sama dengan E1.E1 ya, sama dengan 1. Kemudian dot itu adalah komutatif, sedangkan wedge adalah tidak komutatif atau anti komutatif. Kemudian kalau kita kalikan dengan bivektor ya, bivektor itu atau pseudo skalarnya kemudian kita kuadratkan, mempunyai sifat yang seperti bilangan kompleks dan seterusnya. Kemudian yang ini adalah vektor yang saling bergantung tapi vektornya sembarang, jadi A misalkan ya. Kemudian yang ini adalah vektor sembarang tapi tidak sama ya, misalkan A dan B. Yang ini adalah nilai ya, nilainya kalau kita mau menghitung. Kemudian yang ini adalah catatan tambahan atau bentuk lain dari rumus-rumus, misalkan A dot B ini kita tuliskan dalam bentuk perkalian geometri setengah AB plus BA. Kalau wedge A, wedge B bisa kita tuliskan setengah AB min BA dan seterusnya ya. Hubungan antara vektor, bivektor, dan bilangan kompleks. Diberikan vektor A, A1E1 plus A2E2 dan B, B1E1 plus B2E2 di R2. Kita bisa mengalihkan A kali B dan hasilnya adalah ya, kita lakukan perkalian seperti yang sudah kita pelajari ya. Hasilnya ternyata ada bagian skalar dan ada bagian yang bivektor ya. Nah, karena ini di R2, maka bivektor ini bisa kita tuliskan dalam notasi I atau pseudo skalar ya, pseudo skalar. Ini kan E1 E2 ya. Ini di R2 karena. Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya skalar, kemudian bivektor, dan kemudian ini kita tuliskan bivektornya dengan I seperti bilangan kompleks. Jadi bentuk AB ini seperti mirip dengan bentuk bilangan kompleks. Oke, AB bisa kita tuliskan, kita kelompokkan skalar dan bagian koefisien dari pseudo skalarnya ya. Jadi ini mirip dengan bentuk bilangan kompleks, yaitu ada bagian skalar dan bagian imajiner. Nah, kalau imajiner itu kita menggunakan I huruf kecil ya. Kita di sini menggunakan I huruf besar. Dan di sini juga menggunakan notasi untuk bilangan kompleks atau seperti bilangan kompleksnya dengan Z besar. Jadi Z besar itu adalah A1 ditambah A2 kali E12 ya. E12 itu adalah pseudo skalar atau kita tuliskan dengan notasi I huruf besar. Jadi A1 ini seperti bilangan real, kemudian A2 adalah bilangan imajinernya. Vektor A dapat dikonversi menjadi bilangan kompleks Z huruf besar ya, sebagai berikut. Misalkan A itu adalah A1E1 plus A2E2, maka A ini kita kalikan E1 dari depan, ini hasilnya adalah ini ya. Jadi kita uraikan saja ini ya. Kita lakukan ini, kalikan ini, hanya ditaruh di depan, ini adalah 1, kemudian E1, E2 ini adalah bivektor,
atau kita gunakan notasi I untuk R2 ya. Nah, jadi E1 kali A ini sama dengan Z ya. Jadi seperti bilangan kompleks. Nah, kemudian kalau urutannya kita balik ya, kita kalikan dengan vektor dari belakang ya. Dari belakang, maka hasilnya sama, hanya berbeda tanda di sini ya. Nah, ini kalau kita kembali ke bilangan kompleks, ini merupakan sekawan dari bilangan kompleks pertama ya. Ini kita notasikan dengan sekawan itu dengan Z bar ya, atau mungkin Z bintang, atau ya di sini menggunakan Z bar ya, sama saja. Nah, Z bar ini kita sebut dengan sekawan atau konjugate dari Z ya. Jadi kalau suatu vektor kita kalikan dengan vektor basis E1 dari depan dan dari belakang, maka hasilnya merupakan sekawan dari yang lain. Nah, berikutnya adalah soal latihan mandiri. Ini adalah soal UAS 2 tahun yang lalu. Silahkan untuk dicoba sendiri. Ini tadi sudah kita lakukan atau kita kerjakan pada soal tahun yang lalu ya. Jadi ini adalah mirip-mirip. Nah, ini adalah contoh soal UAS tahun yang lalu. Misalkan yang nomor 2, IN itu adalah E1, 2, 3, 4 sampai dengan N ya, adalah pseudo scalar di Rn. Ini misalkan nomor 1 ini ya, nomor 1 kita coba. I1 ini adalah E1 ya, kemudian I2 ini adalah E1, 2 ya, kemudian I3 ini adalah E1, 2, 3. Nah, sekarang I1, I2, I3 ini mau kita kalikan E1, E1, E2, E1, E2, E3 ya. Nah, coba ini kita swap sekali ini ya. Jadi ini kita swap minus kanan sekali E1, 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 E2, E2, E3 ya. Nah, yang ini adalah 1, ini E1, yang ini 1 ya. Karena setiap kuadrat 1 kan, jadi E1, E3. Dan ini adalah hasilnya ya. Nah, kemudian yang nomor 2 dan nomor 3 dicoba sendiri. Kemudian yang nomor 3, UAS 2 tahun yang lalu. Misalkan A adalah sebuah vektor 5E1 min 2E2, bagaimana cara merotasikan vektor A searah jarum jam ya. Nah, searah jarum jam 90 derajat, berarti kita kalikan I dari depan ya. Jadi I kali A sama dengan E1 E2 kali 5E1 min 2E2 ya. Nah, silakan untuk dihitung sendiri. Sekian kuliah untuk kali ini dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.